Apa kabar pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mendy Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Banyaknya kendala dalam penyelenggaraan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang terkait dengan kesiapan infrastruktur dan biaya membuat Komisi 10 DPR RI meminta kepada perpustakaan pusat maupun daerah untuk bergerak bersama kementerian dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih usai memimpin rapat dengar pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional Syarif Bando beberapa waktu lalu. Ia mengapresiasi program Perpustakaan Nasional bernama Gerakan Bangkit Belajar yang bertujuan untuk membuka seluas-luasnya ruang baca di masa pandemi COVID-19, khususnya dalam membantu masyarakat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan di situ ada wifi gratis dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau pemerintah ini nanti sedang ada problematika mereka bagaimana mendapatkan spot untuk belajar dan sebagainya, maka orang bisa datang ke perpustakaan, tentu dengan protokol COVID, ya, protokol kesehatan dan sebagainya. Ini membantu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Sofiantan menilai, Perpustakaan Nasional harus mampu bekerja sama dengan kementerian lain seperti Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat memperluas jangkauan perpustakaan di seluruh desa, sehingga ruang baca di daerah dapat terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Sinergitas antar sesama departemen, kementerian, itu sangat penting. Nah, untuk itu Perpusnas itu harus bisa menjadi pelobi ulung. Dia bisa menjadi satu lembaga yang juga ada ekstra marketingnya. Alda dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendorong agar semua kementerian dan lembaga segera melakukan akselerasi anggaran dan program kerja, khususnya bantuan sosial yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti menjelaskan, triliunan rupiah telah disiapkan pemerintah untuk menghadirkan sejumlah bantuan sosial bagi warga, mulai dari bantuan sosial tunai atau BLT Upah hingga program Kartu Prakerja. Menurut Vera, BLT atau Bansos harus segera disalurkan, mengingat Bansos merupakan program yang masuk dalam skema pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk menjaga kelangsungan perekonomian termasuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya yang terdampak langsung pandemi COVID-19. Potong akar rumput birokrasi itu harus diefisienkan. Maksudnya artinya bukan berarti kita meninggalkan segala peraturan yang ada, tapi tetap lebih cepat lagi karena masyarakat sudah menunggu, terutama bagi masyarakat yang saat ini memang kita lihat belum begitu berdampak kepada masyarakat lapisan bawah. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Amin menjelaskan, program Bansos masih belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Bahkan banyak masyarakat yang belum memahami kriteria penerima manfaat Bansos. Amin mendorong pemerintah melakukan strategi yang masif dalam mengkampanyekan dan menyalurkan Bansos kepada masyarakat. Proaktif gitu loh, jemput bola gitu loh, jangan menunggu gitu, dan semua media harus digunakan gitu, semua cara harus digunakan agar ini program-program benar-benar terrealisir gitu loh. Rakyat itu kalau tidak dijemput bola, tidak apalagi dengar persyaratan-persyaratan, kadang-kadang memikir duluan bagaimana caranya. Mustaqim dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong progres penyelesaian tol Cileunyi-Sumedang dan Dawan sepanjang 61 km guna mendukung konektivitas akses jalan menuju Bandara Internasional Kertajati. Ditemui saat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan, proses pembebasan lahan tol Cisamdawu yang menghubungkan Kota Bandung dengan Bandara Kertajati harus mampu diselesaikan dengan baik, mulai dari proses pembebasan lahan pemukiman masyarakat serta pengalihan alih fungsi hutan menjadi akses jalan. Salah satu hal yang menjadi kendala itu adalah akses dari jalan tol yang menghubungkan antara Kota Bandung dengan Bandara Kertajati ini, yang mungkin kita akan meminta peran aktif dari pemerintah provinsi maupun kabupaten serta pemerintah pusat untuk dapat menyelesaikan proses pembebasan lahannya dengan baik. Anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri menegaskan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati mempunyai peran strategis dalam pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk itu, proses pembangunan jalan tol yang menghubungkan kabupaten dan kota di Jawa Barat harus diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan masyarakat. Lapangan terbang ini adalah merupakan lapangan terbang harapan di masa yang akan datang. Kalau orang-orang di Jakarta mau ke sini 2,5 jam. Kalau orang-orang Bandung, orang segala Cirebon segala macam ke sini setidaknya makan waktu 2 jam. Nah ini mempengaruhi orang-orang yang akan terbang. Dari Kabupaten Majalengka, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari DPR RI terima PWI dan Mapilu setelah jeda berikut. Wakil Ketua DPR RI terima Persatuan Wartawan Indonesia dan Masyarakat Peduli Pemilu terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menerima Persatuan Wartawan Indonesia dan Masyarakat Peduli Pemilu di Gedung DPR Nusantara 3, Lantai 4, baru-baru ini. Dalam pertemuan tersebut, Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa kedatangan PWI dan Mapilu ingin melakukan diskusi mengenai Pilkada Serentak 2020, baik dari sisi aturan dan sanksi, serta proses pengawasan pemberitaan media di masa Pilkada Serentak 2020. Tentu dengan adanya Mapilu dan PWI kan silakanlah mengawasi di setiap 270 titik yang akan melakukan pilkada itu gimana? Plus mengawasi money policy. Nah, saya memang menentang itu salah satu tahapan pemilu itu dilakukan dengan konser musik. Kami tentang dari awal. Karena kalau konser musik itu dilakukan, ya namanya orang di daerah, di desa nggak mungkin akan bisa jaga jarak. Selain itu, Aziz Syamsuddin mengharapkan agar seluruh penyelenggara pemilu dapat selalu menjaga kesehatan, agar dapat bekerja dan menyelesaikan tugasnya. Jangan sampai pilkada serentak terganggu. Ia juga mendorong agar para calon kepala daerah dapat menjadi influencer kepada masyarakat di daerahnya dalam mengkampanyekan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan pilkada serentak tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kalau nanti penyelenggara KPU banyak yang sakit ini juga menjadi tahapan nih. Kan di Sulawesi, sampai pusat, nah ini ya mudah-mudahan dalam 14 hari ke depan dia udah recover dan tidak terjadi apa-apa. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kawasan Ekonomi Khusus. Tujuannya adalah mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi perkembangan ekonomi nasional di suatu daerah. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Badan Legislasi DPR RI Ihsan Sulistyo menjelaskan, dalam kawasan ekonomi khusus, investor tidak perlu kesulitan lagi dalam masalah perizinan, juga kepemilikan lahan. Karena fasilitas lahan akan diberikan oleh pemerintah, tentunya dengan kemudahan perizinan. Ihsan menambahkan, kawasan ekonomi khusus ini akan dibagi menjadi kawasan ekonomi khusus wisata, kesehatan, maupun kawasan ekonomi khusus pendidikan. Disitulah kita inginkan investor itu untuk menanamkan modalnya. Jangan sampai investor itu berat. Sekarang kesulitan untuk membeli lahan mahal, segala macam. Jadi nanti kalau udah dapat di kawasan itu, fasilitasnya semua diberikan oleh pemerintah. Dengan kemudahan, perizinan, banyak kemudahan yang diberikan. Jadi kayak itu adalah tujuannya untuk suatu kawasan, bagaimana investor bisa masuk. Itu aja. Anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menambahkan, dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Kawasan Ekonomi Khusus akan memberikan kemudahan bagi para investor dalam melakukan kegiatan investasinya. Nantinya dengan regulasi yang ada akan banyak manfaat yang diperoleh pemerintah, termasuk banyaknya ketersediaan lapangan kerja untuk masyarakat di wilayah tersebut. Kawasan ekonomi khusus ini orientasinya adalah untuk menyerap dan untuk menarik investasi
kegiatan investasi dan itu di Indonesia, tapi orientasinya untuk ekspor. Berbagai kemudahan, berbagai kapasitas diberikan, namun tentunya pengendalian itu bisa dilakukan. Bondan dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendesak penyelenggara pemilu tegas dalam mematuhi protokol kesehatan secara ketat di setiap proses pilkada serentak tahun 2020, sehingga tidak muncul penyebaran COVID di pilkada. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus mendesak kepada penyelenggara pemilu untuk tegas dalam penegakan protokol kesehatan saat proses pilkada serentak tahun 2020. Guspardi berpendapat, mengundang kerumunan massa dalam setiap proses pencalonan akan berdampak munculnya penyebaran virus corona. Untuk itu, Guspardi berharap penyelenggara pemilu melakukan tindakan tegas terhadap calon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Kita melakukan konsultasi, kita undang gugus tugas bahwa tidak ada masalah melaksanakan pilkada di 2020 dengan catatan harus ditaati protokoler kesehatan. Anggota Komisi 2 DPR RI Johan Budi menyatakan, Badan Pengawas Pemilu harus meningkatkan kinerja pengawasan terhadap seluruh calon kepala daerah serta tim suksesnya agar mematuhi seluruh protokol kesehatan COVID-19. Nanti kita akan memanggil KPU, Bawaslu, kemudian juga Kemendagri. Kita akan tanyakan itu, bagaimana kesiapan ini sesungguhnya gitu loh. Bagaimana penegakan aturan protokol COVID-nya itu kok dilanggar itu gimana? Ada konsekuensinya nggak? Hilman Hidayat dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendukung revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang dimaksudkan agar pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 berjalan dengan penerapan protokol COVID-19 yang ketat, terutama untuk mencegah terjadinya pengumpulan massa dan kegiatan yang terbatas baik saat kampanye maupun saat pelaksanaan Pilkada serentak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad baru-baru ini mengatakan, revisi PKPU bertujuan untuk menerapkan protokol COVID-19 secara ketat di lapangan. Sufmi Dasko menambahkan, peraturan KPU tersebut harus dapat mencegah terjadinya pengumpulan massa yang banyak di suatu tempat atau kegiatan yang terbatas. Dan apa yang sudah diputuskan tersebut sudah melalui kajian yang mendalam. Perpu Pilkada maupun revisi PKPU, itu kan tujuannya adalah bagaimana penerapan protokol COVID yang ketat di lapangan. Terutama memang bagaimana tidak mengumpulkan massa yang banyak atau dengan kegiatan-kegiatan yang terbatas. Apa yang diputuskan ini sudah dikaji dengan sangat mendalam. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad juga mengatakan memang masih diberikan waktu untuk implementasi di lapangan dan apabila dalam pelaksanaannya tidak berhasil, tentunya akan masih ada proses pengkajian. Dan memang kita kasih waktu untuk dicoba dulu implementasinya di lapangan. Kalau memang tidak berhasil ya baru kita kaji lagi dalam jangka waktu yang tertentu begitu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI berharap komunikasi antar parlemen di dunia maupun parlemen menjadi jembatan untuk menghasilkan keselarasan global dalam penanganan pandemi COVID-19. Dalam webinar Parliamentary Global Action atau PGA, BKSAP DPR RI bersama parlemen-parlemen negara lain melakukan pembahasan terkait biosecurity dan biosafety yang sedang dikembangkan dan penerapan biorisk management di setiap negara di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani mengatakan, pembahasan biosecurity, biosafety, dan biorisk management dalam penanganan COVID-19 sangat penting, sehingga ada standar protokol kesehatan yang diterapkan semua negara untuk menekan penyebaran COVID-19 secara global. Amerika punya protokol sendiri, Eropa punya protokol sendiri, ASEAN punya protokol sendiri, nggak connect. Nah, maka kesempatan untuk wipe out ya, menghapus COVID-19 jadi berat. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani menambahkan, dalam webinar tersebut BKSAP DPR RI menyampaikan upaya Indonesia yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Parliamentary Global Action diharapkan membantu pemberian akses bagi Indonesia maupun negara lain yang sedang mengembangkan vaksin COVID-19. Plan of action-nya kita mengencourage agar international cooperation betul-betul diperkuat, didasari kepada equal justice, kesamaan equal opportunity dan justice, international justice. Nadia dan Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menilai Rumah Sakit Siloam layak direkomendasikan sebagai rumah sakit rujukan bagi anggota DPR RI yang membutuhkan penanganan kesehatan. BURT DPR RI melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten terkait pelayanan jaminan kesehatan utama atau JAMKES-Tama bagi anggota DPR RI beserta keluarga. Wakil Ketua BURT DPR RI Dimyati Natakusuma mengatakan fasilitas layanan kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Siloam sangat lengkap dan modern sehingga bisa menjadi rekomendasi bagi anggota DPR RI maupun keluarganya yang membutuhkan penanganan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk berobat ke luar negeri. Ternyata punya tadi gamma knife ya, pisau gamma. Pisau gamma itu kan awalnya tidak punya di Indonesia. Ternyata di Siloam Hospital Karawaci ini punya. Ya, di Pinang ada, yaitu tembak. Ada tumor saraf itu ditembak di kepala itu. Jadi tidak perlu lagi bedah dan lain sebagainya. Wakil Ketua BURT DPR RI Dimyati Natakusuma menambahkan, selain pelayanan yang lengkap dan modern, Rumah Sakit Siloam memiliki tenaga dokter yang banyak, termasuk dokter spesialis. BURT DPR RI mendorong kerjasama Jasindo selaku operator JAMKES-Tama dengan Rumah Sakit Siloam bisa dipertahankan. Tetap kerjasama ini harus lebih ditingkatkan dan diperlukan juga peralatan-peralatan medis yang lebih bagus lagi, lebih modern lagi. Tapi ini sudah cukup lah. Dari Provinsi Banten, Temi Riansyah, TVR Parlemen melaporkan. Kunjungan DPR RI, Duta Besar Perancis untuk Indonesia bertemu pimpinan. Peringati 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Perancis. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin menerima kunjungan Duta Besar Perancis Olivier Chambard di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Aziz menjelaskan, pertemuan ini dalam rangka peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia-Perancis. Untuk itu, Aziz mengharapkan Indonesia dan Perancis dapat terus memaksimalkan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Khususnya dalam hal untuk berpegang pada UNCLOS 1982 yang merupakan bagian daripada komitmen Indonesia untuk menjaga maritim, baik dari sisi maritim, kemudian pertahanan, kemudian ekonomi, dan kita beberapa waktu lalu juga mendengar Menteri Pertahanan Mr. Prabowo visit ke Prancis, dan kami menyambut baik kerjasama pemerintah Indonesia dan Prancis yang terus bisa ditingkatkan dari waktu ke waktu. Duta Besar Prancis Olivier Chambard mengatakan, Menteri dan pejabat Prancis sangat ingin melakukan kunjungan ke Indonesia, namun karena pandemi COVID-19, maka para pejabat Prancis menunda rencana tersebut. Dubes Prancis juga mengapresiasi inisiatif Indonesia melalui ASEAN dalam pembentukan konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pacific yang inklusif bagi semua pihak. A développé une stratégie Indo-Pacifique qui est très proche de la stratégie Indo-Pacifique de l'ASEAN, qui elle-même a été en grande partie impulsée par l'Indonésie. Nos deux stratégies sont très similaires. Rohim Nugraha, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Mendy Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.